Kawan-kawan Malang setelah dari ada total itu program kata kreatif. Kata kreatif ini adalah kota kabupaten kreatif. Ada 80 lebih kota kabupaten kreatif yang sudah memiliki identifikasi potensi daerah masing-masing. Dari 84 itu yang mengusulkan untuk masuk ke dalam UNESCO ada sekitar 12 kota kabupaten yang siap, ya kan? Dari 12 diseleksi menjadi 6, kita masuk menjadi 6 besar di tahap pertama. Terus yang kedua, ya minggu lalu, hari Senin ya, mohon maaf, Senin ini kita presentasi di Jakarta melalui Kemenparekraf. Angga dari 6 kita menjadi 4 besar, ya kan? Yang dimana tadi udah dijelaskan kota mana aja yang lolos menjadi 4 besar. Dan hari ini selama 2 hari, mulai kemarin sampai hari ini kita kedatangan dari tim Panselnas, ya kan, melalui Kemenparekraf untuk berkunjung dan melakukan yang namanya validasi. Jadi dossier yang kita masukkan ke submit melalui Kemenparekraf itu divalidasi kebenarannya. Kira-kira apakah ekosistem kita itu sudah cukup siap, ya kan, melalui apa? Tentunya bisa tentang sejarah, bisa tentang budaya, terus bisa tentang impact, bisa tentang lingkungan, ya kan. Terus melakukan yang namanya inovasi dan teknologi. Nah, makanya konsen di dalam yang kita lakukan, kita masuk ke dalam simpul-simpul seperti kayu tangan. Bagaimana sebuah inovasi dan kreativitas itu ada di kampung-kampung, masuk di gang-gang itu. Tidak hanya eksklusif pelaku-pelaku startup aja, tapi juga bahkan penggerak-penggerak yang ada di dalam Podarwis kampung itu juga ternyata bergerak. Itu validasinya. Terus yang kedua adalah berbicara tentang masa lalu, hari ini, dan masa depan. Bagaimana pemerintah Kota Malang itu melakukan hal-hal yang terkait dengan konservasi, berbicara tentang sustainability. Kita punya satu candi, yaitu Candi Badut, yang ini adalah candi tertua di Jawa Timur. Yang ini sekarang kita buat yang namanya maksiaturnya bernama Malang Creative Center. Artinya sebuah budaya itu kita lestarikan terus, ya kan, melalui salah satunya Malang Creative Center. Jadi landmark-landmark yang ada di Malang, mulai dari Kampung Warna-Warni, terus Candi Badut, terus beberapa tempat yang lain itu juga kita kunjungi. Terus kenapa kok tadi siang kita ke kawasan ekonomi khusus ya? Karena sebenarnya didorong sebuah kota itu bisa dikatakan bermanfaat atau masuk dalam kategori UNESCO itu kalau seandainya memberikan dampak manfaat kepada kota-kota lain. Makanya melalui seperti kemarin ada Plut Summit, ada 100 kota kabupaten yang datang ke sini. Terus sekarang sudah hampir 300 kota kabupaten yang berkunjung ke MCC untuk mempelajari skema permodelan yang dilakukan oleh Kota Malang. Ini menjadi satu tolak ukur bagaimana interkoneksi antara Kota Malang dengan kota-kota yang lain. Minimal itu adalah di Malang Raya. Ya makanya kita tadi walaupun Kabupaten Malang, itu inisiasi-inisiasinya adalah orang-orangnya sama. Hampir 800 orang berKTP Kota Malang yang memiliki sekarang tempat atau kantor di Malang, di kawasan ekonomi khusus Singasari. Jadi ini sebagai bentuk validasi, terutama yang kita didorong itu adalah bicara tentang kontribusi solusi untuk gap global talent. Jadi kalau seandainya yang lain itu kayak Kabupaten Jemberana, seandainya Kabupaten Jemberana komoditasnya adalah coklat atau kakao. Tapi kalau yang di Malang itu kita komoditasnya adalah sumber daya manusia. Makanya kita kepingin berkontribusi untuk internasional, yaitu melalui talent development-nya. Kurang lebih gitu.